Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Kembali lagi di pembelajaran online atau pembelajaran daring kimia dasar 2. Pada pertemuan ini kita akan membahas yaitu modul dari pertemuan ke-10 tentang keseimbangan asam basa 2. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk dapat menghitung pH suatu larutan penyangga dan pH larutan hasil titrasi asam dan basa. Sebelum kita mulai pada pertemuan ke-10 ini, dari pertemuan ke-9 kita telah belajar mengenai pH suatu larutan asam lemah, pH suatu larutan basa lemah, kemudian pH dari larutan garam. Sehingga kalau kalian sudah tahu atau sudah mengerti basic bagaimana menghitung pH suatu larutan, sehingga nantinya akan mempermudah kita dalam menghitung pada keseimbangan asam basa 2 ini. Jadi materi yang pertemuan ke-9 tidak boleh dilupakan karena merupakan prasyarat untuk pertemuan kita kali ini. Oke, balik lagi di pertemuan ke-10 kita ini, keseimbangan asam basa 2. Saya akan memperlihatkan sebentar dulu mengenai layout modul yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu larutan penyangga atau nama lainnya buffer solution. Larutan penyangga itu apa sih? Kemudian jenisnya itu apa? Ada larutan penyangga asam. Kemudian kalian akan belajar apa itu larutan penyangga asam, bagaimana cara menghitung pH suatu larutan penyangga asam. Di sini ada konsep yang diterangkan, kemudian ada latihan soalnya. Dan ini juga sama, di bawah juga masih ada latihan soalnya. Kemudian kita masuk yang ketiga yaitu apa itu larutan penyangga basa. Komponennya apa saja yang sehingga disebut larutan penyangga basa. Kemudian ke bawahnya sama, bagaimana cara menghitung pH suatu larutan penyangga basa. Ini ada teorinya, teori perhitungan, kemudian di sini ada latihan soalnya. Selanjutnya ini yang kita nantikan, bagaimana cara larutan penyangga atau buffer solution bekerja. Konsepnya ada, latihannya ada, dan di sini juga ada soal latihan. Dan yang terakhir adalah tujuan kita mengenai titrasi asam basa. Di sini ada indikator, ada berbagai kurva jenis titrasi asam dan basa. Dan yang terakhir adalah latihan. Pada pertemuan ke-9 cukup simpel ya, kita hanya menghitung bagaimana pH larutan penyangga asam, pH larutan penyangga basa, kemudian bagaimana cara bekerja larutan penyangga, dan yang terakhir adalah titrasi asam dan basa. Sehingga saya harap ketika kita akan mulai ke video selanjutnya mengenai pembahasan materi, ada baiknya kalian membaca dulu modul di pertemuan 10 ini yang bisa kalian download di kuliah.itera.ac.id. Dan jangan lupa kuis terstruktur masih tetap diberlakukan dan harus dikerjakan. Silahkan siapkan buku tulis, pulpennya untuk mencatat materi yang saya sampaikan berikutnya. Akan mulai belajar part 1 dari pertemuan ke-10 ini tentang larutan penyangga itu apa, kemudian komponen larutan penyangga asam itu seperti apa, dan cara menghitung pH larutan penyangga asam. Kembali ke awal, larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan pH pada pengenceran dan penambahan sedikit asam atau basa. Jadi walaupun ada pengenceran, walaupun ada penambahan sedikit asam atau sedikit basa, pH larutan tersebut akan cenderung tetap. Ada dua jenis larutan penyangga. Yang pertama larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Tapi yang kita akan bahas pada part 1 ini adalah larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam terbentuk dari asam lemah dan basa konjugasinya atau garamnya. Jadi larutan penyangga asam itu ada asam lemahnya, kemudian ada garamnya atau basa konjugasinya. Lihat yang pertama, asam asetat dan natrium asetat. Asam asetat kita tahu dia adalah
asam lemah. Natrium asetatnya adalah garamnya. Maka yang pertama adalah larutan penyangga asam. Asam fosfat kita tahu asam lemah. Garamnya adalah natrium dihidrogen fosfat. Kemudian yang ketiga adalah natrium dihidrogen fosfat dan garamnya natrium hidrogen fosfat. Jadi kalian bisa ya tahu mengerti apa itu larutan penyangga asam. Larutan yang terdiri dari asam lemah. Berarti kalian harus tahu asam lemah itu apa aja dan garamnya. Kalau ada garamnya, pasti ada basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Cara menghitung pH-nya, kita lihat di sini. Ada garamnya NaA, kemudian ada asam lemahnya adalah Ha. Yang pertama kita ionisasikan dulu garam NaA, dia akan menjadi Na plus amin. Lihat panahnya satu arah karena garam. Kemudian ada Ha atau asam lemah, kalau diionisasikan atau dihidrolisiskan menjadi H plus aquos plus A minus. Dari si Ha ini kita punya kesetimbangan asam karena dia kan asam lemah, jadi dia punya nilai kesetimbangan asam lemahnya. Rumusnya kanan dibagi kiri, jadi H plus dikali A minus per Ha. Tinggal karena kita akan menghitung pH, jadi si H plusnya kita keluarkan, dapatlah rumusnya yaitu Ka dikali Ha dibagi A minus. Langsung kita ubah ke min log sehingga ujungnya nanti kita dapat pH adalah pKa plus log A minus per H plus. Maaf, pH sama dengan pKa plus log A minus per Ha. Tinggal matematikanya aja ya. Kita akan latihan cara menghitung pH larutan penyangga asam. Baik, di sini kita akan menghitung pH larutan penyangga asam. Penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi atau garamnya. Di sini ada soalnya apabila 100 ml HNO2 1 molar, Ka-nya 7,1 kali 10 pangkat minus 4, dicampurkan dengan 100 ml NaNO2 1 molar, berapakah pH campuran tersebut? Diketahui kita catat semua, 100 ml HNO2 1 molar, Ka-nya dicatat, dicampurkan plus 100 ml NaNO2 1 molar. Yang ditanya adalah pH larutan tersebut. Jawab. Apakah soal ini larutan penyangga? Iya. Apa namanya? Larutan penyangga asam. Dari mana kita tahunya? Yang pertama kita tahu ada asam lemah HNO2. Dia adalah asam lemah karena di situ diketahui nilai Ka-nya pula ya. Dan ada garamnya. Apa garamnya? NaNO2. Ingat, garamnya berarti artinya dia akan mengandung basa konjugasi dari si asam lemah. Ada NO2, di sini pun di garamnya ada NO2. Maka ini benar larutan penyangga. Cara menghitungnya yang pertama, kita ionisasikan dulu garamnya, yaitu NaNO2 aquos. Menjadi panahnya satu arah, Na plus aquos plus NO2 minus aquos. Kalau di sini 1 molar, otomatis ini 1 molar, di sini pun 1 molar karena koefisiennya 1 semua. Kemudian kita hidrolisis atau ionisasikan dari asam lemahnya, HNO2 aquos. Ingat, panahnya bolak-balik karena dia lemah. H plus aquos plus NO2 minus aquos. Kita hitung MBS-nya. MBS-nya diketahui katanya 100 dikali 1 ya. Atau anggaplah dia 1 molar karena bereaksi minus X, maka di sini 1 min X. H plusnya berarti karena dia produk plus X plus X. Ingat di sini NO2 minus, ada nggak senyawa yang ada spesies NO2 minusnya? Ada dari si garam. Garam kan ada NO2 minusnya ya, 1 molar. Berarti di sini kita mula-mulanya dituliskan 1 molar. Jadi bukan 0 ya, karena dia ada dari garamnya. Sini pun sama, plus X, berarti sini 1 plus X. Sampai sini bisa ya, saya harapkan. Kita lanjut, dari sini otomatis akan turun nilai Ka. Rumusnya ya. Ka sama dengan H plus kan ya, kanan dibagi kiri,
NO2 minus per HNO2. Berapa Ka-nya diketahui? 7,1 kali 10 pangkat minus 4. H plusnya adalah X, NO2 minus adalah 1 plus X, HNO2 nya adalah 1 min X. Harus pada keadaan setimbang. X nya apakah dihitung atau tidak? Caranya pertama sama ya, si HA awal dibagi KA, apakah lebih dari 400? Kan awalnya adalah 1 ya, KA nya adalah 7,1 kali 10 pangkat minus 4. Jelas pasti 400, lebih dari 400, maaf. Berarti si X ini diabaikan, si X ini pun diabaikan. Berarti kecil sekali pengaruhnya terhadap kesetimbangan asam basa ini. Berarti nilainya kita punya 7,1 kali 10 pangkat minus 4 X ya, dikali X-nya diabaikan berarti 1 ya kan, per bawah juga X-nya diabaikan berarti 1. Coret-coret berarti X adalah 7,1 kali 10 pangkat minus 4. X ini punya siapa? Punya nilai si H plus. Ini adalah nilai H plus, konsentrasi dari H plus. Dari sini berarti kita bisa tahu nilai pH? Bisa. pH adalah min log H plus. Berarti min log 7,1 kali 10 pangkat minus 4. Atau kalkulatornya 4 min log 7,1. Silakan selesaikan sendiri, kalkulatorkan sendiri. Bisa ya menghitung bagaimana pH dari larutan penyangga. Ingat kuncinya adalah di sini kita punya ionisasi garamnya, kemudian kita punya ionisasi asam lemahnya. Kalau biasanya di sini 0 produk ya awalnya, tapi sekarang dia ada spesinya dari garam, berarti dia punya nilai di awalnya. Kemudian syaratnya jangan lupa, rumus keseimbangannya juga jangan lupa, karena semua aqueous ya, aqueous maka semua masuk ke Ka, turunkan, karena yang dihitung adalah pH, maka kita akan mencari H+, dapat H+, kemudian turunkan jadi pH. Kita masih latihan part 1, menghitung pH larutan penyangga asam. Ada jenis soal yang lain. Apabila 100 ml HC2H3O2 0,1 molar, Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5 direaksikan dengan 50 ml NaOH 0,1 molar akan menghasilkan NaC2H3O2 dan H2O. Hitunglah pH larutan tersebut. Ini adalah larutan penyangga asam ya. Caranya yang pertama, tulis dulu reaksi asam basa. Asamnya asam lemah, basanya NaOH basa kuat, dapat menghasilkan garam NaC2H3O2 plus H2O. Kemudian ionisasikan garam tersebut, ionisasikan asam lemahnya, terapkan konsep keseimbangan untuk mencari nilai pH. Oke, bersama-sama kita ya. Yang pertama apa katanya? Tulis reaksi asam dan basa. Asamnya apa? C2H3O2 aqueous akan ditambah dengan NaOH aqueous akan menghasilkan apa? Garamnya ya. Ini kan diketahui di soal ya. NaC2H3O2 aqueous plus H2O aqueous. Kita stoichiometrikan dulu. Kita cari molnya dulu asam lemah. Diketahui ya. M apa rumusnya? M sama dengan N per V. Berarti N sama dengan M dikali V. Ingat V-nya harus dalam liter. Berarti ini berapa? 0,1 liter. Berarti ini 0,05 liter ya. Berarti kita dapat di sini molarnya 1 molar dikali volumenya, bisa sih pakai 100 ml juga. Berarti berapa? Oh maaf, molarnya 0,1 ya. Berarti berapa? 10. Kalau pakai mili, ingat molnya di sini 10 milimol. NaOH pun sama. Berapa molarnya? 0,1 dikali berapa? 50 mili ya. Berapa tuh? 5 ya. Berarti di sini pun milimol. Berarti kita punya di sini MBS. Di sini 10 milimol katanya ya. Di sini 5 milimol.
koefisiennya sama semua 1, yang jadi pembatas adalah NaOH. Berarti yang bereaksinya adalah sebanyak 5 milimol minus ya. Sini pun sama, minus 5 milimol. Di sini apa bedanya? Positif 5 milimol. Sini pun sama, positif 5 milimol. Maaf, liquid ya, ini harusnya liquid. Kemudian sini pun plus 5 milimol. Berarti ini dikurangi adalah 5 milimol ya. Ini habis karena dia pembatas, berarti di sini 5 milimol. Berarti kita punya garam dengan jumlah molnya adalah 5 milimol. Nomor 1 udah bisa ya, udah dapat ya. Reaksi asam basa menjadi garam plus H2O. Kita punya perhitungan stoikiometrinya, kita punya garamnya sebanyak 5 milimol. Berarti yang kedua kita masuk ionisasi garam. Ionisasi garamnya apa? NaC2H3O2 aquos. Ingat panas satu arah, Na plus aquos plus C2H3O2 minus aquos. Jika di sini 5 milimol, maka di sini pun 5 milimol, di sini pun 5 milimol. Selesai nomor 2. Nomor 3, ionisasikan asam lemah. Asam lemahnya apa ini? HC2H3O2 aquos menjadi apa? Panasnya bolak-balik H plus aquos plus C2H3O2 minus aquos. Berapa katanya milimolnya awal? Sisanya tinggal berapa ini ya? Jadi bukan pakai 10 milimol lagi karena kan sudah bereaksi dengan basa ya. Jadi asalnya adalah mula-mulanya adalah MBS. Mula-mulanya adalah 5 milimol. Ingat, bukan 10 milimol lagi. 5 milimol bereaksi minus X berarti 5 min X. Berarti di sini adalah plus X, di sini adalah plus X. Ingat di sini dia kan ada dari garamnya ya. Mula-mulanya tidak 0 melainkan 5 milimol. Plus X berarti di sini 5 plus X. Tinggal masukkan ke rumus Ka-nya. Ka gimana? Kanan dibagi kiri. H plus dikali C2H3O2 minus per HC2H3O2. Ka-nya diketahui di soal 1,8 kali 10 pangkat minus 5. H plus adalah X. C2H3O2 min adalah 5 plus X. Masukin 5 plus X. Yang asam lemahnya adalah 5 min X. Ingat syarat, jangan lupa. HA awal per Ka. H awalnya berapa? Ini ya, 5 milimol. Atau kita ubah lagi H awalnya. Itu kita ubah dia jadi molar lagi berapa? Volumenya kan jadi berapa? 150 ya. Volumenya jadi 150. M sama dengan N per V. Berarti ini 5 kali 10 pangkat minus 3 dikali 150 kali 10 pangkat minus 3. Kan coret-coret. Berarti coret-coret 3 ya. 1/30 per 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Maaf, jawabannya pasti lebih dari 400. Maka X ini diabaikan, ini X-nya diabaikan. Jadi kita masukkan lagi 1,8 kali 10 pangkat minus 5 X dikali 5 per 5. Berarti X-nya adalah sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5. X ini nilai siapa? Ingat ini, nilai si H plus ya. X, ya. Berarti ini adalah H plus. Kalau kita punya nilai H plus, bisa jadi dapat pH? Bisa. pH adalah min log H plus. Min log dari 1,8 kali 10 pangkat minus 5 atau 5 min log 1,8. Silakan turunkan kalkulator sendiri. Sekian dari pH larutan penyangga asam, semoga kalian mengerti. Silakan diulang lagi latihannya sendiri, dicatat kembali.